Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syarifah Sri Salin, NIM 12021120012. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan diskret, yang mana dalam video ini bukan hanya tentang deskripsinya saja, tetapi ini merupakan contoh butir soal istimewa yang menggunakan pendekatan diskret. Sebelum kita memasuki contoh soalnya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu diskret. Kata diskret diadaptasi atau diserap dari bahasa Inggris, yaitu discrete, dengan artinya terpisah atau tersendiri. Bila pengertian ini dikaitkan dengan bidang evaluasi atau secara khusus bidang tes, maka kita dapat mengartikannya sebagai alat evaluasi yang disusun secara terpisah atau tersendiri. Jadi, bagaimana contoh soal istimewa dengan pendekatan diskret ini ya? Oke, next. Untuk contoh soal yang pertama, yaitu tentang identifikasi bunyi yang mirip. Jadi contoh soalnya itu seperti ini. Dengarlah kata-kata berikut ini dan tulislah jawabanmu dengan A untuk kata yang mengandung bunyi kaf dan B untuk kata yang mengandung bunyi qaf. Kemudian guru memperdengarkan kepada murid. Yang pertama, kalbun. Yang kedua, kolbun. Yang ketiga, kaukibun. Yang keempat, kulubun. Kemudian siswa menjawab sebagai berikut. Yang nomor 1A, nomor 2B, nomor 3A, nomor 4B. Yang mana itu seperti yang sudah clue di soal, kalau kaf dia berarti menuliskan A, kalau qaf dia menuliskan B. Fungsi dari soal ini yaitu untuk menguji pemahaman siswa dalam segi membedakan huruf hijaiyah. Oke, dan untuk contoh soal yang kedua yaitu membedakan antara muzakkar dan muannas. Contohnya seperti ini. Bedakanlah kalimat akhir dari jumlah berikut ini muzakkar atau muannas. Jawab A apabila muzakkar dan B apabila muannas. Kemudian murid mendengarkan guru. Kemudian guru pun membacakan kalimat tersebut. Seperti yang pertama, fi shaffi khamsati ashr. Fi shaffi khamsata asyrata talibah. Yang kedua, katabtu khamsata asyrata taliban. Yang ketiga, ja'a Musa wa Salma. Yang keempat, ma ja'at Salma wala Musa. Sanusalli yauman fi Masjidil Aqsa. Kemudian murid menyediakan jawabannya. Yang pertama, ia menjawab B, yang kedua A, yang ketiga B, yang keempat A, sesuai dengan clue yang ada pada soalnya. Dalam contoh soal yang ketiga ini tentang pendengaran dengan gambar, menyesuaikan kalimat yang didengar dengan gambar. Kemudian murid mendengarkan kalimat yang dibacakan guru seperti yang pertama, zahaba rajulani ilal madrasati bisyaja'ati. Yang kedua, yang sahul abu ibnahu bikalamin latifin. Yang ketiga, gharibal ustadzu ila tilmidhihi. Dari beberapa kalimat yang dibacakan oleh guru, seorang murid dapat memilih satu kalimat yang sesuai dengan gambar yang ada di layar. Jawabannya yaitu yang kedua, yang sahul abu ibnahu bikalamin latifin. Kemudian yang untuk nomor 4 kali ini kebalikannya dari yang di nomor 3, yang mana di soal ini seorang murid memilih gambar yang sesuai dengan kalimat yang didengar. Kemudian murid mendengarkan apa yang dibacakan oleh guru. Seperti allamal muallimu ad-durusa fil fasli wa yashrahu ad-durusa ila tilmidhi bisyaja'ati wal ikhlas. Kemudian seorang murid dapat melihat dan memilih di antara dua gambar yang sesuai dengan kalimat yang ia dengarkan. Jawabannya itu yang ada di pertama, karena dalam kalimat yang didengarnya ia seorang guru muallim mengajarkan pelajaran di kelas sesuai dengan gambar yang ada di nomor 1.
Oke, dan untuk soal yang kelima ini, identifikasi suara berdasarkan kaidah nahwu. Contoh soalnya yaitu, simaklah jumlah berikut ini. Tentukanlah kalimat mu'allim, apakah mufrad atau jamak. Jawablah A jika mufrad dan B jika jamak. Murid pun kemudian mendengarkan apa yang akan diucapkan oleh guru atau dari video. Kharaja, yang pertama, kharaja mu'allimu as-saf. Yang kedua, kharaja mu'allimu as-saf. Yang ketiga, marartu bi mu'allimi as-saf. Yang keempat, marartu bi mu'allimi as-saf. Murid menyiapkan jawaban sebagai berikut. Yang pertama B, yang kedua A, yang ketiga B, yang keempat A. Fungsi dari soal ini yaitu untuk menguji pemahaman siswa dari segi membedakan bentuk mufrad dan jamak. Oke guys, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.